Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru Bunda. Kami rindu setiap jemaat bisa beribadah dan merasakan kasih Tuhan dimanapun dan kapanpun. Mari kita ikuti ibadah online yang disiarkan dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Bunda. Selamat beribadah dan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara. Pada hari ini kita bersyukur akan firman Tuhan.
Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami bisa beribadah kepada Engkau. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran. Biarlah apa yang dikeluarkan dari mulutnya itu daripada Engkau Tuhan. Dan buat kami yang mendengarkannya, urapi kami, biarlah kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, salam selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali berjumpa lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang sebentar kita ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-16 nanti sampai ayatnya yang ke-33. Bapak Ibu Saudaraku, di sana kita akan melihat tentang doa syafaat Abraham untuk Sodom. Doa syafaat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan akan kita lihat di dalam kisahnya, di mana Allah mengutus 2 orang malaikat kepada Abraham untuk melihat kota Sodom dan Gomora yang mana Tuhan mau membinasakannya. Karena Abraham adalah sahabat Allah, itu sebabnya Tuhan menyuruh malaikat ini untuk bertemu dengan Abraham. Dan bagaimana kisahnya? Kita melihat di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-16 mulai. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantar mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhilah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang-orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang
5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan 10 kota itu, seluruh kota itu? Karena yang 5 itu, firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah doa Abraham untuk Sodom dan Gomora karena Tuhan merencanakan untuk memusnahkannya. Dan dia mengutus 2 orang malaikat kepada Abraham. Bapak Ibu, hal seperti inilah yang saya renungkan untuk dibagikan kepada kita. Apakah yang sedang terjadi sekarang ini, sehingga sampai saat ini kita masih ibadah secara online, yaitu saudaraku yang berkaitan dengan wabah corona yang sedang masih melanda bangsa kita, bahkan seluruh dunia. Saudara, saya teringat dengan firman Tuhan, yaitu 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama dan kedua dikatakan, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara, kalau kita lihat situasi, kondisi hari-hari ini, hal itu sudah mulai terjadi dan sudah terjadi, saudaraku, di mana orang-orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dengan adanya teknologi canggih seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, banyak orang hanya sibuk dengan dia punya HP-nya atau smartphone-nya, dan dia tidak terlalu peduli dengan orang lain. Kemudian saudaraku, melalui smartphone-nya orang-orang bisa berbuat baik, bisa juga berbuat dosa, dan lebih cenderung berbuat dosa. Dan kita harus bisa renungkan hal ini terjadi saat ini, saudaraku. Apa yang melanda atau yang sedang melanda seluruh dunia ini dengan sakit penyakit ini, Bapak Ibu Saudaraku, bukan tidak mungkin ini adalah hal yang diizinkan oleh Tuhan terjadi bagi kita, agar kita semakin menggali firman Tuhan, semakin kita melihat apa yang sudah pernah terjadi dan apa yang sudah pernah izinkan terjadi dalam dunia ini. Dan kalau kita perhatikan bahwa wabah corona seperti ini dulu juga sudah pernah ada, hanya mungkin namanya beda dengan yang sekarang ini, tetapi kisahnya hampir sama, saudaraku. Dan ini yang membuat kita, saudaraku, ditantang untuk kita lebih lagi dekat kepada Tuhan, menaruh hidup kita, menyerahkan roh, jiwa, tubuh kita kepada Tuhan, karena tidak ada yang lain yang kita lakukan selain daripada kita berserah kepada Tuhan. Dan bagi orang yang percaya seperti kita ini, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan selalu menuntun kita, saudaraku. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan
dan kemampuan untuk kita melewati masa-masa seperti ini. Satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita, agar kita menjadi orang yang menjadi pendoa syafaat bagi bangsa kita, bagi dunia ini, agar masa-masa ini cepat berlalu dan kita di dalam perlindungan Tuhan. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melalui ibadah online ini, harapan dan doa saya, semua jemaat mengikutinya dan ikut berdoa supaya akhirnya kita akan kembali untuk beribadah secara langsung, saudaraku. Namun sampai hari ini kita belum bisa melakukannya karena kondisi masih belum memungkinkan untuk kita beribadah secara langsung. Oleh sebab itu, pastikan bahwa kita selalu mengikuti renungan firman Tuhan atau mengikuti ibadah online ini. Kalau kita lihat, saudaraku, di dalam doa daripada Abraham, di mana kita diwajibkan untuk melihat apa yang sedang terjadi dan kita menjadi partnernya Tuhan untuk mendoakan situasi dan kondisi seperti ini. Dan tadi dikatakan bahwa kalau ada 10 orang saja yang benar di kota Sodom dan Gomora, Tuhan tidak akan memusnahkan kota itu, kedua kota itu. Tetapi kenyataannya hanya ada Lot di sana, hanya beberapa orang, tidak sampai 10 orang. Ada Lot, istri, dan kedua anaknya. Mereka hanya berempat saja. Dan hanya 4 orang itu sajalah sebenarnya yang Tuhan bawa keluar dari Sodom dan Gomora sebelum dia menunggang-balikkan kota Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang kita dengar tadi, saya mengajak kita untuk memastikan bahwa diri kita ada dalam posisi aman dan kita selalu dalam matanya Tuhan untuk selalu memandang kita dan melindungi kita dari segala ancaman bahaya yang mencoba untuk merenggut siapapun yang dia bisa renggut, saudara. Inilah renungan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Doa saya agar kita menjadi orang yang senantiasa peduli terhadap agama, peduli terhadap orang lain, tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita tetap memikirkan orang lain, tetap memikirkan dunia ini, tetap memikirkan tentang pekerjaan Tuhan yang dibebankan kepada kita atau yang ditaruh di atas pundak kita. Dan saya percaya setiap orang yang mau memikirkan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi orang tersebut dan dia diberkati dan selalu dilindungi dalam kondisi apapun. Inilah firman Tuhan atau renungan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kisah tentang doa syafaat Abraham terhadap Sodom dan Gomora. Namun Tuhan, Sodom dan Gomora tetap ditunggangbalikan oleh Tuhan karena tidak sesuai dengan kriteria yang Tuhan tentukan, yaitu hanya beberapa orang saja yang ada di dalamnya yang berkenan kepadamu. Bahkan kalau kami membacanya bahwa istri Lot pun tidak diselamatkan juga, itu karena dia tidak mendengarkan arahan daripada Tuhan itu sendiri, mendengarkan firman Tuhan, sehingga dia menjadi tiang garam. Tuhan, kami berdoa kiranya kami menjadi partnernya Tuhan untuk kami bisa membawa kembali bangsa kami kepada seperti sedia kala, supaya kami juga Tuhan bebas untuk memuji menyembah Tuhan. Kami bebas untuk beribadah kepadamu ya Tuhan, dan kami boleh hidup di alam yang bebas tanpa ada sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau tetap membela hidup kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil, dan Engkau adalah Yehova Jireh bagi kami, Allah yang mencukupi segala sesuatunya Tuhan. Membuat kami tidak khawatir, tetapi kami akan maju terus bersama Engkau ya Tuhan. Ini doa kami, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari mengangkat kedua belah tanganmu.
kita berdoa, kita minta berkat daripada Tuhan saat ini. Bapa Surgawi, Engkau melihat umat-Mu mengangkat tangannya di hadapan-Mu ya Tuhan, menyerahkan diri daripada mereka Tuhan, roh jiwa tubuh mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu keberadaan mereka ya Tuhan saat ini. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang memiliki masalah dalam hidupnya Tuhan, Engkau membukakan jalan bagi mereka Tuhan. Yang merasa takut Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan, sehingga Tuhan Allah Roh Kudus selalu memberikan penghiburan bagi mereka ya Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan, mereka akan keluar menjadi pemenangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ini doa kami, segala puji, hormat, kemuliaan kami beri kembali kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.